Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda tetap dalam Bali Pos Talk ya. Kita masih bicara tentang pilkada, tapi konteksnya dengan masyarakat adat atau desa adat, karena ini kan masyarakat adat, desa adat ini sangat rentan sekali untuk ditunggangi lah, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Bagaimana desa adat menyikapi hal ini, bagaimana harus bersikap bijak? Saya akan wawancarai salah satu tokoh masyarakat adat, karena seorang juru bendesa juga, Bapak Madi Aryawan Payus SH. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Win. Gimana? Punapa gatal kena ya? Sehat. Dan selalu sekarang pakai udeng dan makaman ya. Tidak lepas, tidak lepas. Karena banyak sekali tugas-tugas juru bendesa sekarang ya. Ya, termasuk juga mengikuti undangan-undangan dari pemerintah daerah juga. Gitu. Ya. Karena begitu pentingnya peranan, dan dalam politik pun peran desa adat itu sekarang sangat strategis dan krusial. Nah, bagaimana juru bendesa melihat selama ini pilpres, kemudian beberapa pilkada yang telah lalu, bagaimana sebenarnya posisi dari desa adat ini dalam politik? Ya, terima kasih Pak Win dan pemirsa Bali TV. Intinya bahwa masyarakat adat itu adalah masyarakat yang terbuka. Pengertiannya masyarakat terbuka kepada setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kami terbuka untuk bisa membantu, untuk bisa melaksanakan, karena dalam keterikatan kami di desa adat itu sangat solid gitu. Artinya bahwa kami kalau adat sudah berbicara, kemudian terhadap masyarakat adatnya itu kami pastikan itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, kemudian kekuatan ini yang menjadikan kepentingan pemerintah masuk. Kepentingan pemerintah dengan program-programnya masuk, kami laksanakan. Sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat secara luas. Nah, kemudian sekarang perhelatan politik, sudah sewajarnya kemudian masyarakat adat itu juga terbuka. Nah, cuman kan dalam konteks kemudian sekarang urusan politik, gimana masyarakat adat itu bisa berdaya terkait dengan pengetahuannya tentang bagaimana calon-calon pemimpin itu akan memprogramkan daerah tersebut untuk yang dipimpin nantinya. Jadi masyarakat adat itu berhak untuk bisa mendapatkan pendidikan politik gitu. Dan keterbukaan itu menjadi penting gitu. Keterbukaan itu tidak dimaknai untuk memberikan kesempatan kepada satu calon, tetapi kalau memang mau dibuka, ya buka untuk semua calon. Untuk semua calon. Untuk semua calon, untuk diberikan ruang yang sama dalam proses pendidikan politik. Gitu. Jadi masyarakat tahu dan paham terhadap program yang visi misi program kerja yang akan dilakukan oleh pasangan calon, kan begitu Pak. Jadi kalau menurut saya jangan terlalu takutlah masyarakat adat itu ditunggangi dan segala macam, karena mereka pun sudah mempunyai sudah cerdas lah sekarang masyarakat adat kita, dan saya yakin bahwa pilihan itu berdasarkan hatinya dia. Sejauh apapun intervensi yang dilakukan, hatinya sudah ngomong A pilihannya. Gitu. Tapi kalau kita bicara tentang perbedaan antara pilpres pileg kemarin ya, kemudian dengan pilkada yang sekarang kita memilih pemimpin, ada beberapa juga yang petahana yang selama mereka memimpin itu memberikan bantuan sosial dan segala macam, dan kemudian ini menjadi semacam ikatan kewajiban bahwa desa adat atau banjar adat itu harus memilih sosok yang memberikan bansos. Itu gimana sebenarnya kalau kita menyikapi hal makanya ini kan membutuhkan sebuah pola dari prejuru adatnya. Kalau saya, karena saya dulu juga di KPU dan saya paham, sudah punya pengalaman politik gitu ya. Sedikit paham lah tentang kondisi pencalonan, kondisi pemilihan-pemilihan yang dilakukan. Jadi yang saya sampaikan kepada publik saya itu, kepada perjuru saya untuk bisa disebarluaskan kepada klien-klien Banjar saya pada saat pertemuan di kegiatan-kegiatan adat. Saya bilang bahwa jangan jadikan dasar bansos yang diberikan untuk bisa memilih gitu. Tetapi lihat figurnya yang akan memimpin Anda ke depan.
termasuk juga calon anggota dewan yang kemarin. Kalau semua kemudian hanya bansos dasarnya, tidak akan pernah ada calon legislatif baru yang muncul. Buktinya di wilayah kami ada calon legislatif baru yang muncul. Hari kan? Jadi bukan yang petahana saja yang menang bukan gitu. petahana saja. Kalau gitu kan petahana saja yang muncul jadinya. Kalau supaya memang betul-betul masyarakat hanya memilih atas dasar bansos yang diterima, kan begitu, Pak. Nah, saya kira ini masyarakat sudah Masyarakat semakin sudah dewasa cerdas ya, sudah cerdas, dewasa dalam berpolitik. dalam berpolitik. Tapi tidak tertutup kemungkinan misalnya kalau kita bicara tentang katakanlah calon pemimpinnya yang akan bermaksud dan yang menunggangi lah masyarakat adat ini, desa adatnya maupun Banjar adat. Gimana melihatnya seperti itu? Kalau sumpah Atau boleh-boleh sah saja berharap seperti itu, tapi kan nggak. Kalau orang punya kepentingan kan segala cara memang dilakukan. Tapi sekarang kan permasalahannya adalah sejauh mana kita masyarakat adat dari penjuru adat itu mengkondisikan masyarakat adatnya untuk bisa cerdas memilih, kan begitu. Bahwa dia ingin menunggangi itu hak sah-sah saja gitu kan. Bahwa kepentingan sekarang calon kepada bendesa adat, kepentingan calon kepada kepala desa, lurah dan segala macamnya itu kan wajar-wajar saja, Pak, gitu. Dan itu sudah dari dulu memang terjadi gitu kan. Dan sekarang pertanyaannya, apakah iya hanya gara-gara tekanan kemudian masyarakat adat itu akan mau memilih sesuai dengan kepentingan? Nggak bisa, Pak. Masyarakat adat itu nggak bisa masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya masyarakat adat, tidak bisa ditekan begitu saja. Rasionalitas terhadap kenapa dia harus dipilih, itu yang harusnya didengungkan lebih gencar. Oke. Gitu. Kalau dari yuridis hukumnya, mengerahkan masyarakat desa adat itu boleh nggak ya sebenarnya? Tidak ada larangan. Misalnya ada surat resmi lah, misalnya harus wajib datang dan segala macam. Secara aturan kan tidak ada yang melarang bendesa adat untuk bisa menjadi partisan dari apa? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tetapi kan ada etika sekarang di hadapan masyarakat kita, Pak. Iya. Artinya masyarakat kita itu heterogen loh pilihannya. Ya sudah sewajibnya lah kemudian jangan sampai lembaga adat ini, lembaga desa adat ini yang kemudian berperan untuk bisa mengerahkan gitu. Kan dan cenderung kepada satu pasangan calon. Sudahlah kita didik masyarakat kita dengan baik supaya memilih figur itu dengan baik sesuai dengan visi misi program kerjanya pasangan calon. Biarkan rakyat memilih gitu. Oke. Tapi kalau nggak kita usahlah sampai bendesa mengeluarkan surat untuk bisa. ada yang membunyikan kentongan, kukul ya. Kukul. Kemudian Enggak lah, kalau atribut itu jangan dikondisikan untuk kepentingan golongan lah. Nggak etis juga ya. Nggak etis juga. Kalau menurut saya nggak etis, Pak. Gitu. Dan yang hal-hal yang begitu harus kita minimalisir. Apalagi ada yang kalau misalnya tidak datang misalnya ada deklarasi di desa itu pada satu calon misalnya, kalau nggak datang kesepekan, kena denda gitu. Ya. Itu sudah melewati batas. Ya? Melewati batas etika. Pak, berpolitik sekarang ini yang menjadi sorotan kan etikanya, Pak. Berpolitik sekarang yang menjadi sorotan itu adalah etikanya. Yang harus kita perbaiki sekarang itu adalah etika berpolitiknya gitu. Itu ya, Pak. Artinya bahwa kita sebagai perjuru di desa adat harusnya sadar dan paham gitu, bahwa posisi kita itu di hadapan masyarakat yang pilihannya heterogen. Nah, harusnya secara etiknya gitu, walaupun itu tidak diatur dalam peraturan perundangan, tidak boleh dan segala macamnya, secara etikanya harusnya kita tidak menggunakan infrastruktur adat ini untuk bisa mengkondisikan salah satu pasangan calon. Harusnya begitu. Jangan sampai itu terjadi. Secara etika kita terikat. Walaupun secara yuridisnya tidak ada aturan yang melarang kita untuk bisa mengkondisikan itu.
Yang kira itu. Ya, jadi memang harus dewasa. Perjurunya harus dewasa dulu ya, perjuru adatnya. Ya. Perjuru adat itu harus dewasa lah dalam menyikapi kondisi ini. Tapi ada juga kan beberapa perjuru yang di desa adat ya, karena takut, karena segan, ya pakewo dan lain sebagainya. Ya, mau tidak mau dia berpihak dan menggunakan alat-alatnya. Orang ASN aja berpihak, Pak. Disuruh netral, dia berpihak juga, Pak. Karena masih punya pilihan, gimana enggak berpihak, yo? Kan? Tapi kan tidak di sana dia, Pak. Gimana dia kemudian berlaku, berupaya untuk bisa memisahkan mana. Artinya begini, kalau misalnya seorang pendeta adat ketika, oke dia kan punya pilihan lah secara pribadi kan. Oh saya suka calon A, saya cocok dengan calon A. Atau saya mungkin lah katakanlah berhutang dengan calon A gitu, sesuatu. Boleh saya secara pribadi kan gitu. Ya saya dukung ini, tapi kan tidak boleh memaksakan itu. Memaksakan yang tidak boleh. Menyuruh semua masyarakat adatnya. Menyuruh, menginstruksikan krama itu jangan gitu. Pilih si A, kalau enggak si A nanti di sepeang. Tapi kalau seumpamanya kemudian sebagai personal kemudian sekarang saya berbicara kepada Pak Man bahwa kenapa saya harus memilih A? Kenapa saya harus misalnya memilih kramo desa. Saya kemudian bicara sama Pak Man kemudian kenapa saya harus milih A? Kenapa saya harus milih apa dasarnya? Kan hak saya secara personal. Boleh-boleh saja gitu. Ya. Tapi kalau saya membuat surat atas nama KOP Desa Adat kemudian memerintahkan untuk itu kan etikanya enggak ada, Pak. Saya kira itu. Tapi bisa nggak dilaporkan ke Bawaslu atau kemana misalnya kalau ada desa adat yang sampai mengeluarkan surat harap hadir dalam deklarasi wajib misalnya, bukan harap lagi, wajib menghadiri deklarasi ini si calon A dan nanti pemilihan wajib mencoblos ini? Kalau apa kewenangan Bawaslu menindak kita di desa adat? Nggak bisa ya? Itu harus gimana? Aturan hukum yang tidak ada. Tapi harusnya kalau ASN boleh ya? Kalau ASN iya, kalau ASN iya. Kalau ASN iya. Tapi kalau masyarakat adat terus siapa yang harus ini? Ke majelis desa adat misalnya? Majelis desa adat misalnya? Ya kan kalau berkaitan dengan majelis desa adat silahkan sajalah kan. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh sajalah silahkan. Mau diapain? Tapi harus dipahami bahwa permasalahan yang terjadi di desa adat sudah sewajibnya kita upayakan penyelesaiannya dengan berbicara di tingkatan desa adat. Artinya kalau ada yang seperti itu, ada masyarakat atau kelompok masyarakat yang tidak sepakat dengan arahan dari seorang perjuru atau seorang diselesaikan di sana diselesaikan saja. Di sana saja. Nggak bisa begini juru desa. Iya betul. Kenapa harus lapor kemana-mana? Selesaikan di sana. Gitu. Dan saya kira kalau sudah kita upayakan untuk bisa berpola berkomunikasi di internal, saya kira tidak harus keluarlah permasalahan desa adat itu. Orang kita dalam filosofisnya bahwa desa adat itu dengan otonominya, dengan kemandiriannya itu menyelesaikan permasalahannya sendiri, seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan sendiri. Harusnya demikian. Karena desa adat memang otonom. Dan itu harus kita bangkitkan. Harusnya sekarang masyarakat adat itu sadar dengan perjuru adatnya bahwa kita harus dan wajib menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan wilayah adat dengan kita berbicara di tingkatan desa adat. Orang sekarang kepolisian restoratif justice kok. Ya. Artinya semua harus dibicarakan untuk dijadikan jalan keluar. Ya. Kenapa kita tidak kan gitu. Oke, sebagai closing statement dari juru bendesa, silakan. Ya mungkin kepada sesama juru bendesa yang ada di Denpasar dan juga di Bali, karena kita kan akan menjelang pilkada ini. Gimana bersikap pilkada ini? Terima kasih. Bukan berarti harus apa yang saya sampaikan bukan menggurui dari teman-teman dari perjuru desa adat dimanapun berada, tapi sudah sewajibnya lah kita sekarang dalam konteks pemilihan yang akan dilakukan di tahun 2024 pilkada ini sangat keras pengaruhnya, sangat dekat kepentingannya dengan kita di daerah. Gitu. Sudah saatnya kita menjaga kondusivitas kita dengan etika kita dalam menyikapi permasalahan politik yang ada. Saya kira itu. Jadi sudah sewajibnya kita secara bersama-sama masyarakat dengan perjurunya mengutamakan etika kita dalam menyikapi perhelatan politik yang ada. Gitu. Etika politik atau politik
yang beretika gitu ya. Politik yang apa namanya? Etika etik kita dalam menyikapi permasalahan pelaksanaan Etika seorang perjuru ya. etika seorang perjuru terhadap pelaksanaan pemilu ini gitu. Oke, yang penting jangan sampai terjadi Ya, perpecahan ya, perpecahan. karena politik ini sangat rentan ini Betul, memecah belah betul. desa adat gitu. Betul. Ya mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama sehingga desa adat dapat dia biasalah berpolitik, tetapi berpolitik yang santun, berpolitik yang sesuai dengan etika, tidak ada pemaksaan. Tidak ada pemaksaan. Karena tidak ini ada adalah penekanan. pilihan yang demokrasi, siapapun di masyarakat adat bebas memilih siapapun sesuai dengan keinginannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Demikian Bali Pos Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Santi. Terima kasih, sampai jumpa.